Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di ISK Podcast bersama saya Zakia Rosida, dan di sini saya ditemani dengan Ibu Yuni selaku Kabid Pemberdayaan Sosial dan Keluarga Miskin dari Dinas Sosial. Mungkin Ibu bisa memperkenalkan diri kepada teman-teman sobat ISK. Baik, terima kasih Mbak Oci. Selamat pagi juga ya Mbak Oci. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sedulur ISK yang berbahagia pada pagi hari ini. Perkenalkan juga saya Yuni Saptorini dari Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Kependudukan dan Keluarga Berencana Kabupaten Kudus. Pada hari ini terima kasih sudah diundang oleh ISK untuk mengisi acaranya pada pagi hari ini. Semoga sedulur ISK semua pada pagi hari ini selalu diberikan kesehatan dan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Terima kasih. Oke, itu dari Bu Yuni selaku Kabid Pemberdayaan Sosial dan Keluarga Miskin. Kali ini kita akan membahas tentang yang baru-baru viral nih. Iya. Katanya ada subsidi atau subsidi BLT BBM. BLT BBM itu gimana sih Bu? Kok bisa ada BLT BBM? Itu kenapa gitu? Mungkin bisa dijelasin Bu? Ya, bisa kami informasikan juga dengan adanya program penyaluran BLT BBM kepada masyarakat. Ya, ini mungkin menjadi masyarakat menjadi ini ya, ada angin surga ya. Adanya BLT ini. Nah, ini karena pemerintah juga karena adanya ini ya, Kenaikan dampak dari kenaikan BBM yang ada di Indonesia ya. Jadi pemerintah memfasilitasi supaya khususnya kepada keluarga atau masyarakat yang membutuhkan memang perlu dibantu dengan adanya ini ya, BLT, anggaran BBM. atau BLT yang ditujukan supaya masyarakat ini juga bisa membeli ya, ikut membeli BBM gitu ya. membeli atau Terbantu. dengan keperluan keluarganya, karena dampak yang sangat besar dengan kenaikan BBM yang ada di negara kita ini. Oke, jadi dikarenakan ada kenaikan BBM yang kemarin di viral-viralnya itu ya, booming-boomingnya kok naik terus BBM. Tapi dengan adanya itu Dinas Sosial dan juga pemerintah memberikan bantuan langsung tunai kepada masyarakat yang mungkin membutuhkan atau keluarga kurang mampu ya Bu. Jadi dibantu untuk BLT BBM itu berapa ribu rupiah Bu jumlahnya? Sesuai dengan dari ini ya, BLT BBM itu memang besaran atau nominalnya itu 150.000 rupiah ya, diberikan secara bertahap ya. Itu memang selama 4 bulan ya. Itu mohon maaf kalau sambil ngepek karena ini memang data ya Bu. Iya, data. Jadi kita proses pencairan itu di bulan September Oktober itu dicairkan di bulan September. Kemudian untuk yang tahap kedua November Desember November Desember ya. Nanti itu cairnya di bulan November. Tapi untuk yang ini belum ya, yang untuk yang tahap kedua ya. Jadi yang kemarin sudah kita laksanakan untuk penyalurannya di bulan September yang kemarin. Jadi ada 2 kali tahap penyaluran selama 4 bulan. Jadi diberikan 2 bulan ya. 2 bulan September, 1 kali Oktober, gitu ya. kemudian nanti yang Oktober, November ya. Di bulan Oktober dan juga di bulan November. Nanti insya Allah nanti November ini ya. November ini, Cuman nanti Desember. Kita juga masih menunggu ya. Dari pemerintah juga ya. Bagaimana untuk penyalurannya kayak gitu ya. Untuk 2 tahap selama 4 bulan jadi 300.000 per orangnya. Untuk penyalurannya sendiri apakah sudah merata atau berapa persen sih yang udah berjalan ini? Jadi kita berdasarkan
data yang ada ya, itu tentunya kriteria masyarakat yang sudah masuk di DTKS ya, data terpadu kesejahteraan sosial. Jadi jumlah yang ada itu sekitar jadi penerima ini kan ada beberapa ya, ada yang sekitar 56.198 ya. Nah, ini ada beberapa ya, jadi ada yang mendapatkan BLT BBM atau yang satunya lagi adalah BPNT, bantuan pokok non tunai ya, itu juga dapat ya. Jadi kalau dibarengkan dengan itu masing-masing jiwa ya yang terdata dari data DTKS itu ada sekitar mendapatkan 500.000. Oke, 500.000 ya, per tapi orang. Untuk yang menerima BBM saja itu hanya 300.000 per orang. 300.000 per orang selama 2 bulan satu kali selama pencairan itu ya Bu. Oke. Lalu sasarannya, untuk sasaran yang diberikan BLT BBM ini kan mungkin banyak warga yang yang dapat, kok saya enggak pernah dapat. Mungkin kan ada yang beberapa itu mungkin kurangnya pengetahuan mereka mengenai tentang DTKS itu apa. Mungkin bisa diulas kembali gitu Bu. Iya, jadi kita data DTKS pun itu kita peroleh dari bawah ya, sebenarnya kan dari desa juga melalui pendataan. Jadi sebetulnya yang tahu adalah pihak dari desa ya. Jadi pihak desa tahu mana-mana masyarakat atau warganya yang memang dinilai memang kurang mampu ya, sehingga nanti bisa diusulkan dalam DTKS ya. Kalau tidak masuk di dalam data DTKS kan ada ininya ya, mungkin kriteria untuk mungkin kita lihat dari rumahnya ya, lalu penghasilan kan gitu. Nah, itu nanti dari pihak desa yang tahu. Jadi kita nanti menerima data, kemudian kita nanti kalau ada bantuan atau BLT ya kita sesuaikan dengan DTKS yang ada. Jadi penerima bantuan apapun itu, BLT BBM atau bantuan langsung tunai yang lain, itu orang-orangnya harus terdata dalam DTKS dulu dan melalui proses pendataan itu. DTKS sendiri seperti yang kemarin kita udah bahas sama Dinas Sosial yang sebelumnya, di podcast sebelumnya, itu membahas mengenai DTKS dan harus kriterianya itu ada beberapa kriteria yang harus masuk ke dalam DTKS itu sendiri, dan itu bisa mendaftarkan kalau memang ingin mendapatkan bantuan dan merasa dirinya kurang mampu, mungkin itu bisa disarankan mulai dari RT RW dan juga dari desa sendiri gitu ya Bu. Jadi agar bisa masuk ke dalam data DTKS dan nanti bisa mendapatkan bantuan gitu. Jadi yang mendapatkan bantuan itu yang masuk ke dalam data DTKS, bukan hanya kita selaku dinas sosial nggak harus semua orang dapat kan, enggak itu bisa, ya nggak bisa memberi itu, harus sesuai dasarnya memang data dari data DTKS itu. Penyalurannya sendiri lewat apa Bu? Ya kalau selama ini memang yang sudah itu dari kementerian itu langsung ke kantor pos PT Pos ya. Jadi melalui BLT sendiri itu melalui pos, data-data yang sudah disediakan Dinsos juga tersedia di pos itu juga ya Bu? Iya, nanti kan kita selaku dari dinas sosial monitoring ya, monitoring untuk pelaksanaan penyaluran dari PT Pos. Oke, lalu bagaimana seseorang itu mengetahui kalau saya ternyata dapat bantuan, itu juga lewat pos sendiri atau bagaimana? Ya nanti kan mereka mungkin ini di ranahnya pos ya selaku untuk penyalurannya ya, karena kan nanti PT Pos itu dengan data yang sudah diperoleh nanti akan memberikan undangan kepada masyarakat yang menerima bantuan itu. Oke, dengan tentunya mereka mempunyai SOP sendiri ya untuk penyalurannya. Gimana? Jadi melalui kantor pos dan juga lewat undangan. Jadi per orang yang mendapatkan bantuan BLT itu nanti dikasih undangan dari kantor pos, ke kantor pos itu mengambil BLT. Mengenai kadang kan ada nih yang masuk ke dalam DTKS itu yang masuk usianya lansia atau apa lah, itu bagaimana? Kan mereka mungkin belum bisa datang ke
kantor pos mengambil iya. bantuan. Nah, itu bagaimana, Bu? Itu penyalurannya mungkin dengan ini ya, bisa diantar ya, Mbak. Jadi ketika warga masyarakat kita yang tidak bisa hadir karena sesuatu hal, mungkin faktor karena lansia, disabilitas ya kayak itu. Nah, atau mungkin sedang sakit stroke misalnya. Nah, itu kan dari pihak pos nanti yang akan mengantarkan ke rumah warga tersebut. Masing-masing. Oh, jadi ada 2 proses ya. Mungkin ada yang Iya. bisa mengambil langsung ke posnya Iya. dan juga pos juga menyediakan layanan untuk mengantar ya, Iya. mengantar BLT ke rumah Iya. warga yang mungkin Memang tidak memungkinkan untuk bisa hadir di gitu. kantor pos ya. Oke. Untuk saat ini itu apakah akan berkelanjutan ini BLT-nya atau hanya 4 bulan atau mungkin bisa dijelaskan untuk dari pemerintah sendiri yang dianjurkan 4 bulan. Untuk sementara ini memang kita menyesuaikan dari pemerintah ya, memang sampai dengan tadi yang kami sampaikan ya, 4 bulan itu ya, 4 bulan. Dan nah nanti tinggal tergantung nanti tahun berikutnya ada, kalau ada program lagi ya kita laksanakan kan gitu Mbak, kita tinggal menunggu ini aja perintah gitu ya. Oke. Kendala sendiri, kendala yang dialami Dinsos maupun kendala penyaluran BLT itu seperti apa? Mungkin kalau dalam hal penyaluran mungkin kan sudah ada di PT Pos ya, kita hanya melaksanakan monitoringnya aja. Mungkin ada beberapa yang mungkin bisa kami sampaikan untuk kendalanya ya, mungkin dari hasil pendataan mungkin ya, itu ada yang tidak ditemukan seperti itu, tidak temukan mungkin datanya kurang lengkap, misalnya ada atau mungkin ada yang sudah meninggal dunia namun tidak melapor atau tidak mengkonfirmasi ke Dukcapil, itu juga bisa sudah meninggal kok masih dapat kan gitu. Itu karena memang belum terkonfirmasi, sehingga kalau ketika masyarakat itu ada laporan ya, jadinya kan nanti bisa dikonfirmasi ya, ya itu mungkin salah satunya itu. Kemudian mungkin alamatnya tidak ditemukan atau tidak jelas tadi juga bisa menjadi kendala itu. Jadi kendalanya mungkin di warganya ya Bu, berarti ada yang mungkin sudah meninggal atau pindah tempat. Pindah kita kan susah untuk mencarinya tanpa ada mungkin konfirmasi kan susah mencarinya ya. Mungkin kalau PT Pos mungkin itu ya untuk dari segi penyaluran. Karena mungkin yang lebih jelas kan dari posnya. Kalau dari kita mau monitoring aja untuk penyaluran itu tentunya kan memang sudah sesuai dengan yang SOP gitu ya. Jadi kendalanya sendiri itu bisa ada warga yang mungkin sudah meninggal tapi belum melapor, belum konfirmasi kepada Dukcapil sendiri. Jadi datanya masih ada tapi orangnya udah meninggal. Ada juga yang mungkin pindah, sudah tidak di Kudus. Ini kan di Kudus itu, jadi orangnya udah pindah dan tidak ada, ternyata rumahnya kok kosong gitu kan, bisa jadi ya Bu. Jadi mungkin itu kendala-kendalanya. Ada juga yang beberapa yang sudah meninggal, pindah, dan berapa persen Bu dari penyalurannya itu yang mungkin ada kendalanya? Mungkin sekitar kalau kita melihat data sekitar 2%-an ya untuk ini. Dari 100% yang belum terdata itu berarti 2% ya Bu? Iya, ini kan ada sekitar, kalau kita melihat di data kami bahwa kalau dari ini ya, surat dari Kementerian Sosial ini memang ada sekitar tambahan ini ada sekitar 205, kemudian yang tadi yang tidak ditemukan ya, ada sekitar, jadi ada tidak ditemukan ada sekitar 4 ya Teh ya. Iya. Jadi ada sekitar 201 yang belum di data yang masuk, yang belum ditemukan gitu ya Bu katanya. Oh, yang tidak ditemukan ada sekitar ya. Ya 201. Iya. Iya, ada 201 orang di Kudus yang mungkin belum tersalurkan BLT-nya, entah itu orangnya meninggal dan lain-lain yang belum terkonfirmasi gitu ya Bu. Dari 100% mungkin ada sekitar 98% ya tadi yang sudah disampaikan yang sudah
salurkan. Oke, mungkin ada tambahan lagi dari Ibu yang ingin disampaikan ke masyarakat yang mungkin masyarakat belum tahu mengenai BLT dan Dinsos dan lain-lain. Yeah. Jadi mungkin ya perlu ini ya informasi kepada masyarakat. Mungkin kalau ada bantuan misalnya ini ya semua pengennya dapat bantuan ya. Tapi kita juga pemerintah memberikan bantuan itu tentunya ada dasar ya. Ya tentunya ada data ya. Mana warga masyarakat kita yang memang betul-betul membutuhkan bantuan itu kan dari identifikasi dari masyarakat di tingkat desa. Jadi ketika ada bantuan, nah ini yang mau diusulkan yang mana? Ya itu tadi yang harus perlu dikonfirmasi juga ya. Jadi tidak pengennya semua warga dikasih bantuan gitu kan enggak. Jadi kan nanti masyarakat itu tidak ada rasa kecemburuan juga ya. Kadang memang sering juga yang ada komplain juga ya sebenarnya. Loh, Bu si A itu orangnya mampu, udah punya mobil ini kok malah dapat bantuan. Nah, itu datanya mestinya di DTKS-nya itu mungkin belum terupdate. Nah, ini perlu update data sebenarnya. Perlu update data. Jadi yang bisa melaksanakan update data mungkin di tingkat bawah di desa itu bisa melaksanakan updating data secara secara konsisten ya. Jadi ketika masyarakat ya bisa bergantian lah istilahnya kalau yang sudah dulunya dibantu kemudian sudah merangkak naik sudah menjadi baik itu harusnya kan ya bisa dikeluarkan dari DTKS dan ditambahkan kepada masyarakat warga kita lagi yang memang betul-betul membutuhkan sehingga kecemburuan di masyarakat itu tidak terjadi. Itu updating data untuk. Jadi pesannya desa ya, lebih ke desa ya Bu. Jadi kalau updating data itu. Iya. Biasanya kan memang yang tahu kan ya di desa. Ya. Kita nggak tahu ya. Jadi kita terima data itu memang dari bawah ya. Dan nanti kan perlu ada proses verifikasi dan lain sebagainya. Itu Mbak Oci. Jadi masyarakat nih yang belum tahu. Jadi kalau misal kok ada kendala dalam RT kok misalnya dilihat tetangganya udah kaya kok masih dapat, itu bisa diajukan atau mungkin ditanyakan lagi ke desanya apakah sudah diupdate atau belum datanya, mungkin bisa dikonfirmasi ulang bagaimana. Mungkin terlihatnya rumahnya mewah tapi pemasukannya berapa kan bisa kan itu dan itu menjadi tolak ukur juga ya Bu. Kadang mungkin dulunya dia mempunyai penghasilan tetap, tapi karena faktor dan lain hal mungkin dia menjadi terus di PHK misalnya seperti itu kan ya mungkin bisa juga menjadi itu. Oke, jadi kesimpulan yang dapat diambil dari tadi setelah saya ngobrol panjang lebar sama Bu Yuni itu penyaluran BLT BBM itu ditujukan kepada yang sudah terdaftar di DTKS tentunya sejumlah 150.000 per bulan selama 4 bulan dan 2 kali penyaluran. Penyalurannya ada di kantor pos dan juga yang mendapat BLT itu mendapatkan undangan, mendapatkan data undangan yang berhak mendapatkan itu siapa ya? Itu yang mendapatkan undangan dari kantor pos sendiri. Untuk lansia atau yang mungkin belum bisa ke kantor pos mengambil langsung, itu bisa diantarkan dari kantor pos gitu ya. Kurang lebihnya sudah tersalur di Kudus ini 98% sudah tersalur dan 2%-nya belum terverifikasi orangnya ada di mana dan bagaimana, itu mungkin kurang updating data gitu ya. Untuk lain-lainnya mungkin ada yang disampaikan lagi? Mungkin cukup ya Pak ya? Udah cukup ya. Sepertinya udah jelas untuk masyarakat itu harus bagaimana untuk menghindari kecemburuan sosial juga itu bagaimana. Kalian juga bisa mungkin masyarakat juga bisa mengaca dari ke desa, bisa mempertanyakan itu langsung ke desanya, karena kalau semuanya dinas sosial ini bagaimana? Nah, ini kan mulainya karena updating datanya dari desa sendiri ya. Dengan bantuan mestinya kan larinya ke dinas sosial ya. Nah, kita patokannya ya memang data yang diberikan kepada kami. Mungkin dari pihak desa juga sudah bisa mengevaluasi kok. Untuk mana warganya yang memang harus sudah di-cut untuk bisa mendapatkan bantuan nah ini bisa digantikan dengan yang lain kan. Tentunya desa sudah juga sudah mengerti lah sudah mengerti untuk itu yang harus dilaksanakan. Karena desa sendiri kan juga nanti dikomplain juga masyarakat kalau loh Pak itu dapat kayak saya kok nggak dapat kan gitu ya. Oke. Jadi ada ya istilahnya
kita harus Berputar bekerjasama gitu ya. dengan desa, dengan yang ORPAD terkait dan juga tetap berjalan. Oke, mungkin itu beberapa yang bisa disampaikan dari Dinas Sosial. Bu Yuni, terima kasih atas Iya. waktunya. Saya pamit undur diri. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.